Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir algoritmik. Jadi, di dalam berpikir algoritmik itu kita ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang jenis data dalam penelitian, teknologi computational thinking, penerapan teknologi CT atau berpikir secara algoritmik. Jadi di dalam jenis data itu identik dengan proses dalam menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan model ilmu komputer informatika. Jadi kita itu udah dituntut untuk berpola pikir secara runtut, teratur, detail, jelas, serta memiliki nilai input dan output yang dihasilkan dalam memecahkan suatu masalah. Kalau di teknologi berpikir komputasional itu bentuk model mekanisme penyelesaian masalah melalui tahapan analisis masalah, desain sistem, dan implementasi. Lalu, konsep berpikir komputasional ini juga bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan cara menerapkan disiplin ilmu komputer yang diimplementasikan dalam bentuk software, hardware, atau kombinasi keduanya. Oke, yang pertama itu ada jenis data dalam penelitian. Jadi, secara umum itu kita mengenal dua jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah jenis data yang direpresentasikan dalam bentuk nominal angka. Contohnya, data kuantitatif model skor antara 1 sampai 4. Jadi semua data yang ada nilai angkanya, jenis datanya itu namanya data kuantitatif. Lalu yang kedua, ada data kualitatif. Jadi tipe data yang tidak dapat diukur nilainya dalam bentuk angka. Biasanya tipe data ini berupa kalimat, kata, gambar, dan model. Jadi contohnya itu interview yang dilakukan oleh tim R&D dengan pelanggan untuk mengetahui pendapatnya tentang produk yang akan diluncurkan. Itu contoh yang pertama. Contoh data kualitatif yang kedua itu hasil pemilihan OSIS dilihat dari banyaknya siswa-siswi yang memilih masing-masing pasangan calon OSIS gitu. Lalu berikutnya teknologi computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi istilah berpikir komputasional ini diadopsi dari konsep CT atau computational thinking yang pertama kali dikenalkan oleh Janet Wing pada Maret 2006 sebagai bentuk model dan mekanisme penyelesaian masalah melalui tahapan analisis masalah, desain sistem, dan implementasi menggunakan pendekatan ilmu komputer. Jadi tujuannya itu untuk melakukan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Lalu, CT atau computational thinking atau berpikir komputasional ini ada dua aspek penting. Yang pertama, sebagai tahapan dan mekanisme pemikiran dan penelaran manusia tanpa bantuan teknologi. Lalu yang kedua, sebagai metode pemecahan masalah yang didesain agar dapat dijalankan manusia atau dengan bantuan mesin komputer atau melibatkan keduanya. Lalu, ada beberapa elemen computational thinking, itu ada 6. Yang pertama, abstraction
atau proses identifikasi masalah dan mengumpulkan potongan-potongan informasi yang belum bisa terbaca, lalu akan siap dijadikan dasar melakukan proses. Lalu ada algorithm thinking atau langkah yang terstruktur dan sistematis. Lalu ada automation yang artinya bekerja secara otomatis dalam mengeksekusi setiap instruksi yang diberikan. Lalu ada decomposition, proses penguraian komponen-komponen dalam permasalahan agar mudah dipahami. Selanjutnya ada debugging, yaitu tahap melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan, kapabilitas, serta performa sistem. Contohnya itu melakukan pengujian, penelusuran, dan penalaran logika sistem. Lalu yang terakhir ada generalis, yaitu generalis ini sebagai langkah untuk mengenali, identifikasi pola, kesamaan, dan korelasi hubungan antar modul serta menganalisis fitur di dalam sistem. Lalu di dalam teknologi computational thinking itu ada namanya AI atau artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang merupakan salah satu implementasi dari berpikir komputasional yang bertujuan memprogram komputer agar mampu berpikir, mempertimbangkan dan memutuskan serta mengeksekusi pekerjaan layaknya manusia. Jadi ada dua komponen utama dalam AI, yaitu pertama knowledge base, yaitu basis pengetahuan. Di dalamnya dia mengandung fakta, teori, konsep, logika, metode penalaran. Lalu yang kedua ada inference engine atau motor inferensinya, yaitu perannya untuk membuat konklusi atau kesimpulan berdasarkan pengalaman yang disimpan dalam data variabel. Lalu ada juga namanya sistem pakar. Sistem pakar ialah salah satu cabang dari AI dalam menyediakan data informasi serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman manusia yang dianggap memiliki tingkat pakar yang tinggi seperti kedokteran, teknik, dan lain-lain. Jadi ada beberapa aspek dalam sistem pakar, yaitu yang pertama mempunyai pengetahuan dan keahlian setingkat pakar manusia, punya modul atau fungsi yang dapat mempertimbangkan keputusan menggunakan model simbolis, lalu keberagaman dan tingkat kedalaman pengetahuan berdasar dari kumpulan para pakar, dan mempunyai kemampuan self-knowledge, yaitu dapat menganalisis secara otomatis setiap mengetahui parameter input masalah. Lalu ada sistem pengambil keputusan. Sistem pengambil keputusan sendiri ialah sistem informasi sebagai hasil proses komputasi yang diciptakan programmer dengan tujuan memberikan bantuan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau sistem pakar dia itu mengambil keputusannya itu berdasarkan data-data yang pernah diambil oleh langsung dari pakarnya. Kalau sistem pengambil keputusan dia hanya memberikan saran untuk kita mengambil keputusan. Jadi contohnya sistem pakar itu misalkan sistem pakar mengenai penyakit DBD. Jadi di situ akan dijelaskan tuh macam-macam analisis tentang penyakit DBD yang didapat dari ahlinya, yaitu dari dokter. Jadi ketika kita memberikan data seperti
keluhan gejala-gejala yang merujuk ke DBD, dia akan langsung mengatakan bahwa kita itu sakit DBD. Lalu kalau yang sistem pengambil keputusan itu contohnya misalkan kita sistem pengambil keputusan pemilihan ketua OSIS. Jadi pemilihan ketua OSIS itu ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan pemilihan ketua OSIS, yaitu yang pertama dari sikap dia di sekolah, prestasinya, lalu yang kedua dari masa yang memilih. Jadi di antara kedua itu nanti akan dipertimbangkan apakah bisa si calon A atau si calon B ini menjadi ketua OSIS, dan itu nanti akan keluar sebagai saran. Jadi data yang diberikan itu misalkan si A itu lebih banyak, seperti contohnya si A ini lebih banyak prestasinya, lalu lebih banyak yang memilih, maka dari sistem pengambil keputusan ini akan menyarankan yang menjadi ketua OSIS adalah si A gitu. Nah, berikutnya ada penerapan teknologi computational thinking atau berpikir komputasi. Itu yang pertama ada biometric system, ada face recognition dan voice recognition. Kalau biometrik ini ialah sistem yang menggunakan teknologi pengenalan, pemindaian, dan identifikasi karakter fisik dan biologis manusia yang disimpan dalam bank digital. Jadi ada dua jenis biometrik yang lagi dikembangkan saat ini, yaitu yang pertama physiological characteristic, yaitu difokuskan pada ciri fisik manusia seperti kontur wajah, retina, bola mata, pola sidik jari, suara, dan lainnya. Lalu yang kedua behavioral characteristic, yaitu menggunakan pola deteksi cara hidup dan gerak manusia. Contohnya biometric system ini ada guide yang merupakan teknologi pemindai gaya gerak dan jalan manusia. Lalu kedua, face recognition adalah hasil revolusi teknologi 4.0 yang mampu mengidentifikasi dan validasi data seseorang berdasarkan gambar dan pola wajah manusia. Lalu berikutnya ialah voice recognition, ialah teknologi yang berdasarkan ucapan atau suara yang diubah menjadi data digital. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai berpikir algoritmik beserta contoh-contohnya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.